Calon psikolog mempersembahkan 12 kata yang tidak diucapkan orang cerdas. Kata-kata adalah senjata yang sangat kuat dan sekali diucapkan, mereka tidak dapat ditarik kembali. Ketahuilah bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutmu dapat mencerminkan kepribadianmu dan mendefinisikan nilai serta prinsip yang kamu pegang. Memang, secara tidak sengaja, terkadang kita melakukan kesalahan dalam bertutur kata karena kita sering mengatakan sesuatu tanpa menyadari maksud halus di balik kata-kata yang kita ucapkan. Untuk bisa memahami maksud-maksud halus tersebut, dibutuhkan kesadaran sosial, yaitu sebuah kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Karena alasan itulah, individu-individu yang cerdas memilih kata-kata mereka dengan sangat hati-hati dan menggunakan kalimat-kalimat yang paling efektif dalam menyampaikan niat atau intensi mereka kepada orang lain. Perlu diketahui bahwa ada beberapa kata yang tidak boleh kamu ucapkan di depan umum atau di sekitar orang tertentu karena tidak semua orang dapat memahami maksud dari pesan yang kamu sampaikan. Kata-kata berikut ini dapat membuatmu terlihat buruk di hadapan orang lain, meskipun apa yang kamu ucapkan sebenarnya tidak salah. Dengan menghindarinya, kamu akan meningkatkan keterampilan komunikasimu secara instan. Nomor 1, ini tidak adil. Ya, hidup memang tidak adil, tetapi, mengucapkan kata, ini tidak adil, menunjukkan kalau kamu menganggap bahwa hidup itu seharusnya adil yang membuatmu terlihat naif dan tidak dewasa. Memang, mungkin kamu merasakan bahwa apa yang sedang terjadi pada dirimu sekarang itu tidaklah adil, tetapi, tidak semua orang di sekitarmu mengetahui apa yang kamu alami saat ini. Bahkan, meskipun mereka mengetahuinya, mengatakan, ini tidak adil, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Daripada mengucapkan hal tersebut, lebih baik kamu berfokus dan berusaha untuk mencari solusi atas persoalanmu. Melakukan demikian akan membuatmu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri, mempertahankan harga dirimu dan mengambil tindakan nyata untuk benar-benar menyelesaikan masalahmu. Nomor 2, kan sudah saya bilang. Ungkapan yang satu ini sangat kekanak-kanakan dan tidak dewasa, serta dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang dewasa yang boleh mengucapkan kata-kata itu dari mulut mereka. Memang, mungkin kamu sudah memperingatkan seseorang tentang konsekuensi dari tindakan mereka, tetapi mungkin mereka sudah bersedia menerimanya. Daripada mengucapkan kata tersebut, temukanlah cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mengambil keputusan yang buruk dan ingatlah untuk jangan menghina mereka. Cobalah untuk memberikan kritik yang membangun atau membantu mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ingatlah untuk selalu berpikir, bertindak, dan berbicara dengan cerdas. Nomor 3, memang selalu begini kok cara melakukannya. Di zaman yang modern ini di mana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat, mengucapkan kata-kata tersebut bukanlah suatu hal yang bijak. Perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin maju terjadi begitu cepat, sehingga hal-hal yang bahkan baru ditemukan 1 bulan lalu pun bisa menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang sangat singkat. Mengatakan kalimat, memang selalu begini kok cara melakukannya, tidak hanya membuatmu terkesan malas, tetapi juga kuno. Faktanya, hanya karena kamu sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, bukan berarti kalau itu cuma satu-satunya cara untuk melakukannya. Ketahuilah bahwa masih banyak alternatif lain yang dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dan maksimal. Nomor 4, tidak masalah. Ketika seseorang memintamu untuk melakukan sesuatu atau berterima kasih kepadamu karena telah membantu mereka dan kamu menjawab dengan, tidak masalah, maka kamu secara tidak langsung menyiratkan kalau permintaan mereka itu adalah sebuah masalah. Mengatakan demikian membuat lawan bicaramu merasa kalau mereka seolah-olah telah memaksamu untuk menerima permintaan mereka. Kamu dapat mengganti kata tersebut dengan sesuatu yang lebih baik seperti, senang bisa membantu, atau, dengan senang hati saya akan melakukannya. Meskipun hanya terdapat sedikit perbedaan terhadap struktur bahasa yang digunakan, tetapi dampak yang dirasakan oleh orang yang mendengarkannya akan sangat signifikan. Nomor 5, terserah kamu. Ketika orang lain bertanya kepadamu atau meminta pendapatmu dan kamu merespon mereka dengan kata-kata seperti, terserah kamu, atau, saya tidak peduli, itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan mereka. Pikirkanlah baik-baik. Di saat kamu menanyakan sesuatu kepada seseorang, kamu pasti benar-benar ingin tahu apa yang mereka inginkan.
Perlu diingat bahwa tidak apa-apa untuk mengucapkan kata-kata tersebut jika kamu benar-benar acuh tak acuh dengan keputusan yang diambil. Namun, akan lebih baik jika kamu menambahkan beberapa kalimat ke dalam ucapan itu menjadi, terserah kamu mau bagaimana, tetapi, apakah kamu sudah mempertimbangkan pilihan yang satu ini? Atau, kamu juga bisa memberikan saran atau masukan yang rasional. Nomor 6, saya hanya butuh 1 menit untuk melakukannya. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu, jadi, janganlah menggunakan kata-kata yang tidak pasti untuk menipu orang lain. Menyatakan bahwa kamu mampu mengerjakan sesuatu hanya dalam kurun waktu 1 menit dapat menurunkan kinerjamu dan membuatmu terkesan kalau kamu terburu-buru menyelesaikan tugas-tugasmu. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kamu tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, tetapi, jangan pernah mengucapkan kalimat yang seolah-olah menunjukkan kalau pekerjaan tersebut bisa diselesaikan lebih cepat dari yang sebenarnya. Meskipun kamu yakin kalau kamu dapat melakukan atau menyelesaikan sesuatu dalam waktu 1 menit, akan lebih baik jika kamu tidak mengucapkannya. Nomor 7, dia begini dan dia begitu. Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang seseorang, maka jangan katakan apapun. Menjelek-jelekan orang lain adalah perbuatan yang tidak terpuji, meskipun mereka berbuat salah. Melakukan demikian hanya akan merusak reputasimu dan membuatmu terlihat buruk. Nomor 8, saya pikir, atau saya rasa, atau saya kira. Mengucapkan kata-kata seperti, saya pikir, atau saya rasa, atau saya kira, akan langsung merusak kredibilitasmu. Perlu diketahui bahwa kalimat yang muncul setelah kata-kata tersebut mungkin dianggap remeh oleh orang-orang yang mendengarnya. Individu-individu yang cerdas berbicara dengan penuh rasa percaya diri dan tidak menutup-nutupi pemikiran mereka di depan umum. Jika kamu ditanyakan sesuatu, namun belum sepenuhnya yakin dengan jawabannya, katakanlah, saya tidak mengetahuinya sekarang, tetapi saya akan mencari tahu dan langsung mengabarimu setelah saya mendapatkan jawabannya. Nomor 9, saya akan coba. Sama seperti kalimat, saya pikir, kata, saya akan coba, terdengar tentatif dan menunjukkan kalau kamu kurang percaya diri dengan kemampuanmu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perlu diingat bahwa kamu harus mengetahui dan menyadari batas kemampuan dirimu sendiri. Jika kamu diminta untuk melakukan sesuatu, kamu harus memilih di antara melaksanakannya dengan sungguh-sungguh atau menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Jangan mengatakan kalau kamu akan mencoba, karena itu membuatmu terkesan tidak yakin dengan dirimu sendiri. Daripada mengucapkan hal tersebut, lebih baik jika kamu mengatakan, saya akan melakukan yang terbaik. Nomor 10, ini bukan salahku. Menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kamu perbuat bukanlah suatu hal yang baik untuk dilakukan. Perlu diingat bahwa kamu harus selalu bertanggung jawab atas setiap perkataan, tindakan, serta keputusan yang kamu ambil. Di saat kamu mulai menuduh orang lain, mereka yang ada di sekitarmu akan mulai melihatmu sebagai pribadi yang kurang bertanggung jawab. Nomor 11, saya tidak bisa. Jika kamu sering mengucapkan kata-kata ini, maka sekarang sudah waktunya untuk menggantinya dengan ungkapan positif yaitu, saya bisa. Orang-orang tidak suka mendengar kata, saya tidak bisa, karena menurut mereka itu berarti, saya tidak mau. Mengatakan, saya tidak bisa, menunjukkan kalau kamu tidak mau berusaha keras dalam menyelesaikan pekerjaan atau kewajibanmu. Jika kamu benar-benar tidak dapat melakukan sesuatu karena kamu kekurangan skill yang dibutuhkan, kamu harus mencari solusi alternatif lain untuk menanganinya. Daripada mengatakan apa yang tidak bisa kamu lakukan, katakanlah apa yang bisa kamu lakukan. Misalnya, daripada mengatakan, saya tidak tahu cara untuk menganalisis data-data tersebut, katakanlah, apakah ada seseorang yang bisa mengajarkan caranya kepada saya sehingga saya dapat melakukannya sendiri lain kali? Nomor 12, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Mengucapkan kata-kata ini dapat membuat orang lain berpikir kalau kamu merasa terhina, karena kamu diharuskan untuk mengulangi perkataanmu. Jika kamu merasa terhina hanya karena kamu harus mengulangi kata-kata yang kamu ucapkan, itu menunjukkan bahwa kamu merasa insecure, atau merasa kalau kamu lebih baik daripada orang-orang di sekitarmu. Tetapi, hanya sedikit orang yang merasa demikian ketika mereka mengatakan hal tersebut. Saat kamu mengulangi perkataanmu kembali,
carilah cara yang lebih efektif untuk menyampaikan pesanmu dengan lebih jelas dan mudah dimengerti. Dengan begitu, lawan bicaramu akan memahami dan mengingat apa yang kamu katakan. Jadi, intinya adalah, individu-individu yang cerdas sangat sadar akan lingkungan di sekitar mereka. Memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif adalah pertanda bahwa seseorang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, dan kesadaran sosial membantu kita terhindarkan dari rasa canggung ketika terjadi kesalahpahaman. Memilih dan mengucapkan kata-katamu dengan bijak dapat memberikanmu kesempatan untuk menghilangkan kosakata negatif yang biasanya sering kamu lontarkan, serta meningkatkan kepercayaan dirimu. Ingatlah untuk selalu meluangkan waktu beberapa detik untuk memikirkan responsmu sebelum kamu membuka mulut, agar kamu dapat menyadari apa yang kamu katakan dan dengan siapa kamu berbicara. Melakukan ini akan membantumu untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain dan mendapatkan umpan balik yang lebih positif dari mereka. Akhir kata, ingatlah untuk selalu berpikir, bertindak dan berbicara dengan cerdas. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.